Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita mau mulai ibadah pagi ini. Kita mau naikkan pujian betapa hatiku berterima kasih Yesus, karena Tuhan sudah mengasihi kita, memiliki kita. Biar kita mau persembahkan tubuh jiwa roh kita kepada Tuhan. Kita akan sama-sama bangkit berdiri, saudaraku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, hanya ini Tuhan persembahanku. Segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih, betapa hatiku berterima kasih Yesus. Benar Tuhan, haleluya. Kau memilikiku, hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku. Segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti
seumur hidupku. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengasihi hidup kami Tuhan. Engkau sudah memiliki hidup kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami rindu Tuhan membalas kasih-Mu dengan mempersembahkan tubuh, jiwa, roh kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah apa yang kami kerjakan Tuhan, semuanya untuk membalas kasih-Mu Tuhan. Kami tidak memiliki terlalu besar Tuhan harta kekayaan, tapi kami mau mempersembahkan hidup kami Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini Tuhan, Engkau masih beri kesempatan buat kami untuk beribadah. Biarlah kami serahkan ibadah pagi ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah otoritas Allah menyertai Tuhan dalam ibadah pagi ini Tuhan. Kami percaya kalau hadirat-Mu turun Tuhan, kami merasakan, kami menerima berkat yang dari Allah. Yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang putus asa Engkau berikan kekuatan, yang tutup jalan, yang tertutup jalannya Tuhan, Engkau buka jalan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah pagi ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah para pelayan-pelayan-Mu Engkau sertai dengan urapan-Mu Tuhan. Kami serahkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, katakan amin. Kita tetap bangkit berdiri saudaraku. Kita bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, biar kita bersuka cita semua. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi-Mu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan, bertemu dalam kasih-Nya. Amin. Berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi-Mu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi-Mu. Amin. Bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi-Mu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul
semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tuhan sudah mengasihi kita, sudah mencintai kita. Kita juga, kalau kita hidup kita dipenuhi dengan kasih Allah, kita juga akan mengasihi saudara-saudara kita, entah itu orang tua, anak, juga saudara-saudara kita seiman, kita akan rukun satu dengan yang lain. Amin saudaraku. Puji Tuhan, rukun cinta satu sama lain. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. 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 Tuhan minta buktinya. Tuhan minta buktinya. Memberitakan Injil itu tidak hanya khotbah saudaraku ya, memberitakan firman, tapi lewat kehidupan kita. Kita rukun dengan saudara, rukun dalam keluarga, suami istri itu rukun saudaraku. Itu membawa kemuliaan nama Tuhan. Orang di luar Tuhan bisa melihat hidup kita, tentang kerukunan kita, kebaikan kita saudaraku. Biarlah kita lewat hidup kita menjadi terang buat sekeliling kita saudaraku. Mungkin dalam keluarga kita, dalam lingkungan rumah, gereja, kita bisa mempermuliakan nama Tuhan. Amin saudaraku. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Kita akan sama-sama bangkit berdiri. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri.
hidup ini harus jadi berkat. Katakan, hidup ini adalah kesempatan. Adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Amin. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Amin. Untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan saudaraku waktu yang Tuhan beri kepada kita. Yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Katakan sekali lagi, hidup ini adalah kesempatan. Amin. Adalah kesempatan. Amin. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan. Amin. Waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku. Pakailah hidupku selagi aku masih kuat Tuhan. Aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Katakan, oh Tuhan, pakailah hidup kami Tuhan. Amin. Selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Katakan dengan sungguh-sungguh sekali lagi, oh Tuhan, waktu saya serahkan kepada Bapak Manurung. Hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya. Glory bagimu Tuhan, kami tinggikan, kami sembahkan.
kami Tuhan, ini kami umat-Mu, ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Hosana bagimu, haleluya. Segala pujian syukur, terima kasih kami persembahkan kepadamu Tuhan. Engkau yang sudah menolong memimpin kami hingga pada saat ini. Kami ada sampai saat ini sebagaimana kami ada, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh berada di rumah Tuhan. Kami boleh menikmati kebaikan Tuhan. Kami boleh menikmati pimpinan Tuhan di dalam hidup kami. Kami boleh memuji-muji Tuhan. Biarlah pujian kami Tuhan, dupa yang berbau harum, yang boleh menyukakan, menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu. Terima kasih Roh Kudus buat pimpinan-Mu ya Bapa di dalam ibadah kami. Terus kami mohon pimpinan-Mu dalam pemberitaan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus hadir dan memberkati ya Tuhan. Isi hati-Mu yang mudah disampaikan ya Tuhan kepada kami semuanya. Hingga kami pulang ya Tuhan. Firman Tuhan benar-benar menjadi pegangan di dalam hidup kami ya Tuhan. Hidup kami dibawa kepada suatu rencana dan kehendak-Mu. Melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus memberkati pemberitaan firman Tuhan. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, karena kami sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan. Haleluya, semua yang percaya berkata amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ya, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita bersyukur dalam ibadah ini boleh bersama dengan keluarga, dengan pribadi kita, sama-sama menikmati kehadiran Tuhan di dalam ibadah. Puji Tuhan, luar biasa. Tema gereja kita 3 bulan ini ya dikatakan preach the word, ya beritakan firman. Memang berbicara pemberitaan firman Tuhan tidak gampang Bapak Ibu Saudara ya. Apa yang disampaikan, perencanaan, persiapan, kata-kata. Kalau nanti saya mengatakan A, Bapak Ibu menanggapinya Z. Sehingga ya kacau ya. Kenapa saya katakan seperti ini? Saya juga baru-baru ini mengalami bagaimana waktu teman saya berkata kepada saya menanggapinya ya boleh dikatakan ya keliru. Jadi 4 hari yang lalu seperti biasa kami di sekolah itu ya kalau sudah sampai di sekolah pakai wifi ya Bapak Ibu Saudara. Lah di tempat saya kerja itu di ruangan saya itu lemot begitu ya. Lalu saya bergeser ke rumah penjaga keamanan. Pak, wifi-nya kok lemot ya? Oh Pak, ini ada ruangan yang baru, ruangan KS, baru dipasang. Kekuatannya bagus, luar biasa. Saya juga pakai itu. Lalu otomatis ya Bapak Ibu Saudara, saya minta dong apanya? Passwordnya. Ya. Bapak ini bilang passwordnya orang ngerti. Ya, gitu kan. Ya wis lah, nek orang ngerti dalam hati saya kan. Terus datang istrinya. Iya Pak Manurung, passwordnya orang ngerti. Ya udah Bapak Ibu, saya akan kembali ke ruangan saya kalau Bapak Ibu orang ngerti gitu. Jadi serentak mereka berdua, Bapak Ibu dan Ibu ini berkata, Pak Manurung, passwordnya orang ngerti. Saya sempat gimana begitu ya Bapak Ibu. Wah Bapak ini ya wes Pak. Nadanya sudah mulai tidak enak saya. Iya Pak, semakin banter juga mereka. Kompak lagi suami istri ini berkata Bapak Ibu ini.
Iya Pak, wifi-nya passwordnya orang ngerti. Terakhir saya bilang, ya wes Pak, nek orang ngerti, terima kasih. Dari pembicaraan ini Bapak Ibu sendiri sudah mudeng ya, sudah ngerti ya. Sudah ngerti ya. Ternyata memang passwordnya itu ya orang ngerti. Artinya Pak Manurung tulis saja, passwordnya itu tulis saja orang ngerti. Nanti tokcer begitu. Saya ketawa habis-habisan. Saya, apa bapaknya begitu? Iya Pak Manurung, passwordnya orang ngerti. Saya baru sadar, saya mudeng. Aduh, kadang ya hampir nyaris gitu ya. Saya pergi hampir tidak pamit, pokoknya salah paham lah. Demikian juga Bapak Ibu Saudara, ketika kita melayani Tuhan, menyampaikan sesuatu. Firman Tuhan bahkan kadang yang disampaikan oleh pembicara kepada yang menerima. Kadang seperti saya tadi, saya salah paham menafsirkan, saya salah paham menerimanya. Maksudnya baik, memang passwordnya itu adalah orang ngerti. Tapi saya menerimanya berbeda. Bapak ini ngenyek saya. Bisa kan seperti itu? Bapak ini sentimen dengan saya. Bisa seperti itu. Demikian juga Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan. Kita di dalam hidup, di dalam menerima firman Tuhan. Harus benar-benar seperti firman Tuhan katakan. Menjadi bejana yang baik. Tanah yang baiklah yang akan menghasilkan 60 sampai 100 kali lipat ganda. Amin Bapak Ibu. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah menyiapkan hati jadi bejana yang baik. Tanah yang baik. Sehingga selesai pemberitaan firman Tuhan. Firman Tuhan itu boleh memberkati kita. Amin. Puji Tuhan, subtema yang saya sampaikan adalah menjadi pemberita firman. Lagi-lagi Bapak Ibu Saudara, ketika saya membaca tema kita ini menjadi atau beritakan firman, saya langsung berpikir panjang lebar Bapak Ibu Saudara. Saya aminkan tema ini. Saya aminkan. Ada apa kalau dikatakan beritakan firman? Saya berpikir, dan itu saya aminkan sekali lagi, bahwa berarti bahwa kita semuanya, jemaat yang ada, sudah melangkah maju. Amin Bapak Ibu. Melangkah maju. Yang tadinya suka dilayani, sudah menjadi bergerak maju, menjadi pelayan Tuhan. Nanti kita akan boleh melihat bagaimana poin yang saya sampaikan juga, bagaimana pribadi kita sebagai seorang pemberita atau penyampaian firman Tuhan. Kita baca ayat ini dulu Bapak Ibu Saudara, di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-18 ayat yang ke-9. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Ini ayat firman Tuhan disampaikan oleh Rasul Paulus ketika berada di Korintus. Tidak segampang yang kita bayangkan bagaimana kondisi jemaat Korintus pada saat itu. Di sana jemaat yang amoral. Di sana ada perceraian. Di sana ada yang namanya tahyul, penyembahan berhala. Bukan lagi berpusat teokentris
tetapi berpusat kepada manusia. Dan bagi Paulus ini tidak mudah, karena mereka sudah di istilahnya cekoki, sudah dibekali, sudah punya pemahaman mulai dari kecil sampai mereka dewasa, sudah dicekoki dengan pemahaman-pemahaman atau berita-berita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan ini pun bisa terjadi di hari-hari ini. Okultisme masih terjadi, pun anak-anak Tuhan, juga ketidakberesan di dalam rumah tangga, keluarga, betapa sulitnya kita untuk mendamaikan, untuk melayani mereka. Demikian juga banyak yang meninggalkan Tuhan karena pengaruh-pengaruh yang lain. Sulit. Namun firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus ini juga adalah buat kita semuanya sesuai dengan tema kita. Tadi dikatakan bahwa jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Saya boleh memberikan poin yang pertama dari hal memberitakan firman Tuhan. Next. Yaitu dari si pemberita itu sendiri. Apa? Si pemberita itu sendiri sudah paham firman Tuhan itu sendiri. Sudah menghidupi firman Tuhan itu sendiri terlebih dahulu. Amin Bapak Ibu. Amin ya. Ketika saya mau menyampaikan firman Tuhan, ketika Bapak Ibu Saudara juga, pribadi kita sudah memahami, sudah menghidupi firman Tuhan itu sendiri di dalam hidup kita. Tolong bantu saya Bapak Soeharto, bacakan ayat itu 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya, dilanjutkan Pak di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 14. 2 Timotius 3 ayat 14. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Jadi Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan, bahwa ketika kita disebut sebagai pemberita sesuai dengan tema kita, subtema yang saya sampaikan ini, kita harus menghidupi firman Tuhan itu sendiri. Di dalam pengakuan iman GBI, sudah beberapa bulan ini setiap bulan kita nyanyikan, kita baca bersama. Yang dikatakan apa? Bahwa Alkitab adalah firman Allah. Betul ya? Masih ingat ya lagunya ya? Setiap bulan kita nyanyikan, kita baca itu. Itu adalah pengakuan Gereja Betel Indonesia yang juga berdasarkan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Alkitab itu ya, Alkitab itu adalah baik itu perjanjian lama maupun perjanjian baru, adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Jadi kita perlu memahami ini Bapak Ibu Saudara, sehingga ketika kita menjadi pemberita firman Tuhan, menyampaikan berita kepada orang lain, kita harus tahu dulu latar belakang firman Tuhan itu sendiri. Bagaimana proses munculnya, bagaimana terjadinya firman Tuhan itu. Apakah plung seperti benda yang jatuh dari langit ke bumi, lalu langsung ada firman Tuhan? Prosesnya luar biasa Bapak Ibu Saudara. Bagaimana
ada kurang lebih 40 orang yang dipercayakan oleh Tuhan untuk menerima ilham daripada Tuhan itu sendiri. Dan itu atas dorongan daripada Roh Kudus. Dan itu betul-betul karena seperti yang saya sampaikan tadi, punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Punya persekutuan yang indah dengan Tuhan. Tuhan tidak sembarang orang mempercayakan, memberikan ilham, pengwahyuan, firman Tuhan untuk ditulis, untuk dicatat. Bahkan sampai ada yang disebut kanonisasi, yang ada alat ukurnya, ditimbang, diukur betul-betul sampai jangan ada yang salah, sehingga kebenaran itulah dipastikan menjadi kebenaran yang abadi, yang perlu saya dan saudara aminkan. Amin saudara. Jadi firman Tuhan itu tidak seperti benda yang jatuh dari langit ke bumi. Panjang. Itu panjang sekali. Dan tidak 1 tahun, 20 tahun. Bertahun puluhan tahun. Dari tahap A, B, C sampai selanjutnya Wahyu. Begitu panjang waktunya. Tidak sembarangan para penulis yang dipercayakan oleh Tuhan untuk menuliskan itu. Jadi garis besarnya saya sampaikan saja bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan itu, Alkitab itu adalah firman Allah yang perlu kita aminkan. Di sana ada kuasa, di sana ada wibawa, di sana ada kesembuhan, di sana ada pemulihan, di sana ada kerukunan membuat kita rukun dan damai. Di sana segala-galanya ada. Di mana kita yang tersesat dibawa kepada jalan yang benar. Firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Ini perlu kita pahami berdasarkan tema yang kita sepakati, dan ini menjadi doa gembala, doa kita bersama bahwa jemaat Tuhan saudara dan saya bergerak maju, bukan lagi jemaat yang hanya dilayani, tetapi sudah maju menjadi melayani. Maka saya tuliskan dulu di sini bagaimana kalau orang yang sudah menghidupi firman Tuhan, dia pasti menjauhi dosa. Dia pasti jijik akan dosa. Kemudian dia akan menang atas masalah. Tidak harus seperti yang di Alkitab. Kenapa tidak segera datang saudaraku Lazarus? Kalau Tuhan datang, pasti ada kesembuhan. Tapi Tuhan katakan apa, Bapak Ibu Saudara? Aku sengaja tidak hadir supaya kamu belajar percaya. Paulus sudah berdua 3 kali buat pergumulan hidupnya, kesehatannya. Sebagai rasul sudah memohon kepada Tuhan. Tapi dia menang di dalam pergumulannya. Dia aminkan firman Tuhan yang berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Akhirnya Paulus katakan, di dalam kelemahanlah kuasa Tuhan sempurna. Di dalam kelemahankulah kuasa Tuhan dinyatakan. Menghidupi firman Tuhan. Kemudian kesukaannya adalah makanan yang keras. Apa artinya ini? Jadi ini adalah apapun yang disampaikan, kalau itu firman Tuhan, tetap dia aminkan. Jadi tidak hanya berharap dari rumah aku ke gereja supaya firman Tuhan yang disampaikan tentang penghiburan, supaya mujizat dinyatakan, sakit penyakitku sembuh, walaupun itu menjadi doa kita. Ya, ada lucu-lucunya lah, ada tertawa-tertawanya lah.
Tetapi jemaat yang sudah menghidupi firman Tuhan akan tetap berkata dan kesukaannya makanan yang keras. Kemarin Sabtu khotbahnya Pak Soeharto apa Pak kemarin? Ya, jadi keras. Tapi ya memang harus seperti itu. Di dalam Malayaki itu kan, bicaramu kurang ajar. Coba saya hamba Tuhan mengatakan seperti itu. Kalau di dalam perjanjian baru itu Paulus ke jemaat Galatia, kalau tidak salah itu bodoh, ada kata bodoh. Kurang ajar, ada. Tetapi kami pun, tentunya kita pun tetap menyampaikan apa yang menjadi dorongan Roh Kudus yang perlu kita sampaikan. Tentunya bukan berasal dari diri kami, dari diri kita, tetapi dengan hikmat yang daripada Tuhan. Lah kalau itu dorongan daripada Roh Kudus, misalnya katakan, bertobatlah kerajaan surga sudah dekat. Wah, sentimen ini pendeta. Kesukaannya bukan makanan yang keras. Pengennya diinabobokan. Maka kita aminkan Bapak Ibu Saudara tema ini. Dan yang terakhir adalah bukan jemaat yang selalu dilayani, tetapi sudah melayani setia dan cinta akan Tuhan. Kalau dulu jemaat mungkin ya divisitasi, dibesuk dulu baru datang ke gereja. Bahkan sudah divisitasi belum kelihatan. Terbalik, setelah tema ini dikumandangkan, diberitakan, jemaat Tuhan, jemaat yang luar biasa. Bu, saya daftar diri menjadi anggota visitasi. Seperti pujian tadi, hidup ini adalah kesempatan. Semasa aku ada masih hidup, aku mau menjadi berkat, saluran berkat. Oh Pak Manurung, oh Bu, Pak, mungkin Bu Hosea, masih pandemi dibatasi. Ya paling tidak dibawa dalam doa. Jemaat sudah mendoakan orang lain. Jemaat bukan lagi hanya pengen Pak doakan saya, tapi sudah berbalik, sudah maju ke depan, mendoakan orang-orang sekitar kita. Banyak orang yang menderita saat ini. Banyak orang yang bergumul Bapak Ibu saat ini. Banyak orang yang meminta dukungan doa. Jemaat Tuhan, bergerak, kita sama-sama bergerak maju. Kalaupun ada waktu visitasi, ya kita lakukan. Tapi paling tidak kita bawa di dalam doa. Itu sesuatu yang mulia di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mau melayani? Yang di atas balkon mau melayani? Mau melayani? Puji Tuhan. Sama-sama mau melayani? Puji Tuhan. Tuhan kiranya menolong kita dan memampukan kita terus maju melayani Tuhan, menghidupi firman Tuhan. Ini yang perlu kita pikirkan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan adalah bentuk pemberitaan. Pemberitaan dalam berbagai bentuk, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mendengarkan, memberitakan firman, apa yang ada di pikiran kita, Bapak Ibu Saudara? Wah, ini saya dijadwal khotbah. Khotbah di mimbar, khotbah di persekutuan, khotbah di komsel dan lain sebagainya. Ini pemikiran kita. Banyak orang memang menyangka menjadi pemberita firman berarti menjadi pengkhotbah. Maksud Paulus bukanlah demikian. Pemberitaan firman bisa memiliki berbagai bentuk.
Di sini saya catat, sampaikan upaya menyatakan kesalahan. Tolong baca dulu Bapak Soeharto. 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang kedua. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah, dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi kita banyak cara menegur, menyatakan kesalahan, dan selanjutnya. Kemudian bisa juga berbentuk teguran dan nasihat melalui persahabatan. Next, ya. Ketika kita sudah akrab dengan teman kita, kita bebas lewat persahabatan. Ya, kita bebas untuk menyampaikan apa? Bahasa-bahasa yang mungkin memasyarakat. Ojo ngono, bertobat kau. Kalau sudah dekat, saya kira tidak apa-apa. Dia tidak akan tersinggung dengan kita. Ketika ada pendekatan persuasif satu dengan yang lain yang disebut sahabat, kita bebas. Kita tidak perlu dia tersinggung atau tidak. Itu perlu. Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan, tidak mudah memang untuk menyatakan kesalahan orang lain. Menyampaikan memang perlu cara ya kita menyampaikan ya menurut usia, pendidikannya, menurut ya jabatannya dan lain sebagainya, kita memang harus menyesuaikan. Dan itu tidak gampang. Apalagi untuk menegur, menyatakan kesalahan seseorang. Hari Senin kemarin saya punya pengalaman seperti itu Bapak Ibu Saudara. Saya tidak sebutkan orangnya maupun di pasar mana. Jadi begini, pulang saya dari sekolah, saya memang sudah mau berniat mau beli ayam kampung, ayam Jawa begitu ya. Jadi saya mampir karena sudah sore, ternyata yang buka cuma satu, pemotongnya juga cuma satu. Ya, biasanya saya nggak terlalu soal harga, ya laki-laki ya biasa ya. Oh sekian Pak, oke, sama potongnya sekian, oke, jadi. Setelah itu Bapak Ibu Saudara, ibu ini bilang begini, Pak, tinggal di sini saja. Saya yang motong di sana, ada pemotongan. Itu jaraknya sekitar ya 100 meter. Tidak apa-apa Bu, saya juga sekalian pulang lewat sana kok. Saya ikuti ya pemotongan. Saya sedikit aja tercela apa ya, karena saya mau menelpon istri saya, mah dipotong berapa gitu ya. Apa rica-rica atau 12-8. Jadi saya mau menghubungi itu agak kesulitan, saya minggir. Ya sudahlah, nggak bisa dihubungi, mungkin di jalan pulang juga. Ya, saya akhirnya duduk sebentar, tidak ada, mungkin 2 menit aja nggak ada. Pemotong bilang, Pak, sudah jadi. Saya sedikit curiga. Ibu tadi katakan yang pertama, Bapak di sini saja. Saya yang motong di sana. Yang kedua, itu kan sudah sore. Suara mesin itu saya tidak dengar. Terus pemotong bilang, sudah jadi Kak. Saya tercesus, saya bilang, Mas, kok cepat banget? Iya Pak, cepat. Saya dalam hati saya, pura-pura saya pegang HP tapi ayam saya masih di sana ya, masih hidup kok, ayam jago. Saya udah curiga.
Akhirnya saya di parkiran, saya pegang-pegang ini yang sudah dipotong ini. Oh iya, kok beda ini. Tapi karena ya situasi dan langsung pulang. Saya biasanya enggak terlalu perhatikan istri saya nyuci ini ayam yang saya beli. Tapi saya lihat sengaja, ada enggak komentar istri saya ya? Dicuci, bersihkan gitu. Terus, Pak, ayam ini beli kapan? Ya barusan, 4:30 tadi. Bahkan hampir jam 5. Loh, kok gini? Biasanya ayam baru dipotong itu ya anget, ya terus ya ada darah-darahnya, darah segarnya gitu ya. Ini kok nggak ada darahnya? Blai gitu ya. Benar mah, aku juga curiga. Saya langsung ke pasar nih. Sudah pulang semua, udah tutup. Ada. Terus, wah udahlah. Ketemu ada satu ibu-ibu di situ. Wah, enggak yakin ini ayam saya beli bu. Wes, masukkan freezer Pak, besok kesini lagi. Benar, besoknya saya ke situ. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Seperti ini, tidak gampang untuk menyatakan kekurangan, kesalahan orang lain. Benar, mulai malam itu saya berdoa kepada Tuhan. Saya besok akan ke pasar. Saya akan nyatakan ini. Oh saya bayar kok. Saya akan nyatakan ini, tapi Tuhan tolong saya. Jangan sampai terjadi sama orang pasar tersebut. Saya tidak ada sengaja untuk ya mempermalukan dan lain sebagainya. Saya diam-diam parkir di tempat jauh. Kemudian saya dari pinggir, pas dia di pojok. Saya terus berdoa, Tuhan Roh Kudus tolong saya supaya ibu ini bisa menerima. Pas ada suaminya, Ibu Nun, nggih Pak, masih ingatkah kemarin saya yang terakhir beli ayam di sini? Oh yang sore itu Pak, oh iya masih ingat. Begini Bu, ayam yang saya beli itu mungkin, ada kata mungkin, ketukar. Saya bilang sama ibu itu, Bu, ketukar loh ya, bukan ditukar. Sampai 2 kali saya ngomong, Bu, maaf ya, ketukar, bukan ditukar. Beda ya Bapak Ibu ya. Kalau ketukar tidak sengaja. Kalau ditukar ya ada unsur kesengajaan. Oh iya Pak, ini ayam. Langsung dikasih yang lebih besar. Istri saya senangnya luar biasa. Oh puji Tuhan, haleluya. Dan saya nikmati itu makan ayam. Masak gulai dan lain sebagainya. Ada yang desok, ayo kita makan bersama. Ini hasil pergumulan. Saya katakan itu. Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan tidak gampang. Tetapi saya percaya niat baik kita untuk menyampaikan sesuatu yang mulia kepada orang lain. Kata percaya Tuhan akan menolong dan memberkati kita. Tidak usah takut. Ada pembelaan Tuhan yang benar akan tetap dibela oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Yang terakhir adalah bagaimana kita Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan ada kesabaran dan pengajaran. Kembali tolong Pak Arthur dibacakan. 2 Timotius pasal 4 ayat 13. Jika engkau kemari bawa juga jubah yang kutinggalkan di Troas, di rumah Karbus, dan juga kitab-kitabku terutama perkamen itu. Maaf, ayat yang kedua lagi, Jah.
ayat yang kedua bagian terakhir. Pasal 4 ayat yang kedua. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ada kesabaran. Ya, kalau kita sebagai guru ya sudah kenyang terhadap berbagai model murid yang kita hadapi. Bapak Ibu Hosea sebagai gembala sidang juga sudah memahami jemaat. Dan disinilah memang kami bahkan kita yang sudah dipercayakan Tuhan menjadi pemberita. Entah itu Bapak Ibu Saudara seperti yang saya katakan tadi berkhotbah atau dari kesaksian-kesaksian hidup tadi bagian C-nya ya. Kita menjadi garam dan terang, kita menjadi saluran berkat. Ya. Tapi dibutuhkan suatu kesabaran di dalam menyampaikan sesuatu kepada orang lain untuk menghadapi, berinteraksi dan lain sebagainya. Kalau mungkin seorang hamba Tuhan mau menyelesaikan masalah jemaat misalnya, contohnya tentang rumah tangga. Tidak gampang buat kami hamba Tuhan, buat kita nanti yang terjun melayani, visitasi, bahkan yang di tempat-tempat lain, sesuaikan kapasitas kita dalam melayani Tuhan. Tidak gampang. Kalau keluarga ini berkenan, kalau misalnya dia bilang, apa urusanmu? Ojo campuri keluargaku. Bisa tidak seperti itu? Bisa saja. Tetapi Bapak Ibu Saudari di dalam Tuhan, firman Tuhan selalu menguatkan kami, kita, para pelayan Tuhan untuk penuh dengan kesabaran. Tolong Pak Harto baca di dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat 25. 2 Timotius pasal yang kedua ayat 25. Dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Amin. Ini bekal kita. Siapa tahu, ya kan? Dengan kelemah lembutan kita, dengan kesabaran kita, dengan berjalannya waktu, Tuhan bisa bekerja dan memberkati dan menjadi berubah di hadapan Tuhan. Ayat yang terakhir, Yesaya 55 ayat 11, tolong Bapak Soeharto bacakan. Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Amin. Ini menjadi bekal kita. Ya, kita aminkan firman Tuhan. Lambat atau cepat, berita firman Tuhan. Apa yang kita sampaikan, entah di pasar kita menyampaikan firman Tuhan, tempat komunitas kita, dimanapun, di sekolah, di perkuliahan, di masyarakat. Apa yang kita sampaikan, kita aminkan firman Tuhan ini. Bahwa firman yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan kembali kepadanya dengan sia-sia. Amin Bapak Ibu. Amin. Puji Tuhan, ini yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus boleh memberkati kita semuanya. Amin. Kita datang kepada Tuhan. Kita angkat pujian kepada Tuhan. Ku haus akan firman-Mu. Aku datang dan bersujud di
Dan ku bersujud di hadapan. Kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Kita berdiri. Rasakan indah hadirat-Mu. Lagu buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati Kita katakan, aku datang. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu, Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah berjadaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah berjadaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Haleluya, haleluya. Kami haus firman-Mu Tuhan. Alkitab adalah firman Tuhan, perkataan-Mu ya Bapa. Kami bersyukur punya Engkau yang selalu berfirman buat kami Tuhan. Kami tinggikan sembah Engkau ya Tuhan. Kemuliaan bagi-Mu. Hosana, kami menyembah-Mu Tuhan. Pujian syukur bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau sudah berbicara kepada kami ya Tuhan. Ada sesuatu yang luar biasa yang Kau percayakan kepada kami. Menjadi pemberita, menjadi tangan panjangnya Tuhan. Untuk menyampaikan kabar baik, untuk menyampaikan sesuatu hal-hal yang baik kepada orang lain ya Tuhan. Melalui perkataan kami, perbuatan kami, kami menjadi saksi-saksi yang hidup di hadapan-Mu Tuhan. Kami boleh menjadi berkat di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau maju ya Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan
melayani-Mu ya Bapa di surga. Kami bertumbuh dewasa di dalam Engkau ya Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara Tuhan, kami percaya bahwa firman Tuhan yang keluar tidak akan kembali kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih kami aminkan firman Tuhan akan bekerja di dalam hidup kami. Firman-Mu itu luar biasa. Firman-Mu itu berkuasa ya Tuhan. Firman-Mu itu dahsyat Tuhan. Firman-Mu itu adalah perkataan-Mu ya Tuhan. Menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan hidup kami. Kami yang bergumul saat ini, kami sudah menjadi pemenang-pemenang di hadapan Tuhan. Jalan buntu sudah kami temukan jalan keluar di dalam Tuhan, karena firman-Mu sudah kami hidup di dalam kehidupan ini Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkati jemaat-Mu, berkati kami semua Tuhan. Engkau buka mata hati kami Tuhan, terangi pikiran kami bahwa firman-Mu itu lain daripada yang lain, bukan buku, bukan filsafat ya Tuhan, bukan ajaran manusia, tetapi firman Tuhan itu adalah datangnya dari ilham, pengwahyuan daripada Roh Kudus ya Tuhan. Amen. Kami terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat perkataan-Mu. Biarlah kami terus merenungkan, membaca, serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Kami pulang sebentar Tuhan, kekuatan damai sejahtera, kemenangan itu menjadi bagian hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Kami sudah terima firman Tuhan, bersyukur di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Semua kita yang percaya berkata amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Serahkan Bu Mika. Kita akan menyimak warta sepekan. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Puji Tuhan, kita telah terberkati melalui firman Tuhan yang telah disampaikan melalui hambanya Bapak Sopan Manurung. Dan minggu depan kita akan berjumpa kembali pada ibadah raya pada tanggal 4 Desember 2022 dengan pembicara Bapak Pendeta Hosea Editiono. Ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus. Dan berikut ini merupakan warta sepekan yang akan kami sampaikan. Ibadah ABI dilaksanakan secara on-site pukul 7 pagi di ruang Sekolah Minggu GBI Hosana. Ibadah online akan ditayangkan setiap minggu pukul 6 sore di channel YouTube GBI Hosana Semarang. Persembahan dapat ditransfer melalui Bank Tahapan BCA atas nama Bapak Supriyanto DRS dengan nomor rekening 898 512 6263 dan dapat disampaikan kepada Ibu Linda di toko Dinar Stationery pada Jalan Krakatau Raya. Serta disediakan kotak persembahan di pintu keluar bagi jemaat yang beribadah secara onsite. Tetap patuhi dan laksanakan protokol kesehatan saat beribadah di gereja maupun saat berada dalam mobil pengantar gereja. Dan bagi jemaat yang merasa kurang sehat, kami himbau untuk mengikuti ibadah secara online dengan serius. Demikian tadi merupakan warta yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan yang terkasih, tetaplah setia beribadah secara onsite setiap minggu jam 7 pagi. WBI Korwil akan mengadakan Natal bersama pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2022 di Bukit Alam Bandungan, jam 9 sampai selesai. Bagi anggota WBI Nias yang sudah mendaftar, dimohon berkumpul di gereja pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2022 pukul 7.30 atau setengah 8 pagi. Karena akan diawali dengan doa bersama terlebih dahulu. Setelah ibadah ada rapat guru sekolah minggu di ruang sekolah minggu. Dikarenakan pentingnya rapat tersebut, diharap seluruh guru sekolah minggu untuk mengikuti rapat. Mohon dukungan doa dan dana dari jemaat yang terkasih untuk Natal 2022. Sudah, waktu saya serahkan kepada Bapak Hosea.
Mari Bapak Ibu kita akhiri ibadah kita akan berdiri. Tuhan, terima kasih untuk ibadah yang telah Tuhan berkati dari awal sampai akhir ibadah kami. Sungguh Tuhan, kami sangat diberkati pagi ini, baik lewat pujian, lewat pemberitaan firman-Mu. Setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan akan memotivasi kami menjadi pemberita-pemberita firman dan boleh dipakai Tuhan dimanapun kami berada untuk memuliakan nama-Mu dan banyak jiwa dimenangkan. Kami rindu di akhir menjelang kedatangan Tuhan yang kedua, banyak orang bertobat dan berbalik dari jalan mereka yang salah, mencari kebenaran di dalam Engkau, sehingga pengampunan dosa bagi setiap orang boleh menjadi bagian mereka. Berkati Tuhan setiap kami yang sudah hadir, sehingga kami mengerti, memahami betapa Allah yang kami sembah adalah Allah yang peduli dan memperhatikan kami sampai hal-hal yang kecil sekalipun Tuhan tahu. Sekarang Bapak Ibu, angkatlah kedua tangan-Mu, terimalah berkat Tuhan pagi hari ini. Pulanglah dalam kasih damai sejahtera Allah. Kasih Allah Bapa, pengorbanan Yesus Kristus Tuhan dicol juta untuk menebus melayakkan kita menjadi anak-anak Allah dalam dimensi waktu tanpa batas. Kita telah ditebus, diselamatkan dalam anugerahnya menjadi ahli-ahli waris surga, dan persekutuannya yang intim melalui rohnya yang kudus terus menyertai memberkati kita semua. Dimanapun kita berada, segenap aktivitas usaha pekerjaan kita diberkati Tuhan dan dibuat Tuhan berhasil. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya. Dan pagi ini Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberikan damai sejahtera Allah hari ini esok sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Yang percaya di dalam Yesus berkata, Amin.